Sofia Marhama dengan NPM 2201061014. Di sini saya akan membahas tentang materi limit dari kalkulus diferensial. Konsep limit adalah pusat dalam banyak masalah fisika, rekayasa, dan ilmu sosial. Secara mendasar, pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada fungsi fx ketika x semakin mendekati suatu konstanta c. Jadi, kalkulus merupakan salah satu topik penting atau topik utama dalam bidang teknik, terus bidang fisika, dan bidang ilmu sosial lainnya. Pada dasarnya, pertanyaan tentang kalkulus ini dia mempertanyakan kalau misalkan kita punya di sini sebuah garis. Terus di mana di sini misalnya titik 5. Ya, titik 5. Nah, kalau kita punya persamaan misalnya fx sama dengan 2x plus 1, kita akan dengan mudah menentukan kalau F5 itu F5 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 11. Ya, sekarang dalam kalkulus itu dia mempertanyakan yang dicari itu adalah nilai bagaimana kalau misalnya nilai fx untuk nilai-nilai yang mendekati 5, ya baik dari arah kanan maupun dari arah kiri. Nilai fx-nya itu sama dengan berapa? Jadi di sini untuk x yang tidak sama dengan 5 tapi x dia kurang dari 5 atau x-nya itu dia lebih besar dari 5. Nah, kalau dalam simbol kalkulus kita bisa misalkan di sini titik yang C yang kita mau cari itu adalah nilai fx, untuk x-nya itu dia menuju C. Jadi fx sama dengan x menuju nilai C. Jadi salah satu masalah yang paling sederhana yang bisa kita pahami untuk menggambarkan konsep limit ini adalah masalah kecepatan. Nah, misalnya suatu objek atau suatu benda, ia akan bergerak ke suatu posisi tertentu. Jadi pergerakannya kita gambarkan dengan garis lurus seperti ini, di mana ini dia menunjukkan T. Terus fungsi yang menunjukkan jarak atau posisi benda yang kita kasih nama di sini benda A. Benda A ini pada waktu T itu kita tuliskan sebagai ST. Nah, ini ST bisa disebut dengan fungsi yang menunjukkan posisi A pada waktu T. Nah, sekarang pertanyaan yang mau kita jawab adalah seberapa cepat benda A ini bergerak pada waktu T sama dengan 1 pada suatu T. Yang kita cari kecepatan itu biasanya disebutkan dengan V dikali T. Dengan beberapa yang kita ingat kembali, rumus kecepatan itu bisa kita peroleh dari rumus kalau jarak itu jarak kita punya sama dengan kecepatan dikali waktu, yang mana dari sini kita dapatkan kalau kecepatan yaitu rumusnya S dikali T sama dengan V dikali T sama dengan T. Atau kita tuliskan biasa dikenal dengan V sama dengan S per T. Dengan S itu jarak, T-nya itu waktu. Berapa kecepatan benda A ketika dia mau bergerak ke titik B, itu apalagi namanya seberapa cepat dia bergerak itu pada waktu T sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencari kecepatan? Apa pastinya itu seperti apa? Kita melihat suatu persatu bagaimanakah benda itu bergerak pada rentang ini. Jadi kita akan menggambarkan perhitungannya pada selang yang semakin dekat dengan 1, ya, jadi semakin mengarah ke sini kita bisa menentukan ini dengan menggunakan rumus kecepatan rata-rata. Lihat kecepatan rata-rata untuk interval tertentu. Jadi interval tertentu yang mana intervalnya ini dia akan semakin mendekati 1. Kita tahu kalau kecepatan rata-rata dari rumus yang kita punya
kita akan mendapatkan kalau kecepatan rata-ratanya itu dia sama dengan, misalnya kita ambil titik poin dari T2 nya ke T1, berarti kita sama dengan jaraknya dibagi dengan waktu, selisih jarak dibagi dengan selisih waktu. Nah, jadi misalnya kita ambil interval di sini yaitu V sama dengan S dikali T2 dikurang S dikali T1 per T2 min T1 sama dengan interval 1 sampai 2 itu akan mendapatkannya yaitu 1,2 V nya sama dengan 5 dikali 2 5 dikali 1 per 2 dikurang 1. S2 dikurang S1 per 2 kurang 1 belum mendekati T1 ya, kita bisa ambil lagi misalnya interval yang lebih kecil, misalnya yaitu 1,2, berarti kita dapatkan kalau kecepatan rata-ratanya itu sama dengan S, berarti 1,2 V sama dengan S 1,2 dikurang S dikali 1 per 1,2 dikurang 1 dan seterusnya. Jadi untuk mencari kecepatan si benda A yang tepat di waktu T sama dengan 1 ini, kita harus membuat interval yang semakin kecil, yang semakin mendekati, ya semakin kecil. Kalian bisa lihat yang ini ada persegi di dalam lingkaran. Kita mau cari berapa luas dari persegi ini ya. Kita untuk apa tujuannya? Adalah untuk mendekati luas lingkaran yang kita mau. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya namanya luas persegi atau segi 4 ini dia semakin mendekat keluar lingkaran? Berarti kita harus tambah jumlah sisinya. Jadi yang awalnya luas segi 4 kita bisa tambah menjadi luas misalnya segi 5. Jadi kita cari yaitu bisa kita tambah luas jadi segi 5 atau segi 6, bisa jadi lingkaran segi 20 atau 280 misalnya. Tapi kita tahu dengan pasti kalau semakin besar kita tambahkan banyak sisi dari segi N, ini dia tidak akan benar-benar membentuk lingkaran, karena kalau misalnya sudah jadi lingkaran berarti bukan lagi segi N tapi jadi lingkaran. Contoh yang lainnya juga adalah untuk mendekati panjang sebuah kurva. Kalau misalnya kita punya kurva seperti ini, kita mau tahu panjang kurvanya itu sama dengan berapa. Nah, kita mau tahu panjang kurva ini dengan cara mendekati nilai kurva dengan suatu garis lurusnya. Jadi kalau misalnya kita punya kurvanya fx dengan rumus fx nya itu disebut dengan garis, maka dia sudah jelas akan mudah kita tahu panjangnya. Nah, sekarang bagaimana kalau fx nya itu bukan garis? Misalnya bentuk kurva parabola seperti ini, kita bisa menentukan panjangnya dengan melakukan pendekatan jarak antara dua titik seperti ini dengan kita membentuk partisipasi garis yang semakin dekat ke masing-masing kurva. Nah, semakin kecil kita bikin partisi garisnya, maka dia nilainya akan semakin mendekati panjang kurva yang sebenarnya. Pemahaman secara intuisi, tinjau fungsi yang ditentukan oleh rumus fx sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1. Ini merupakan contoh konteks yang kita gunakan untuk memahami yang seperti apa itu. Kalau misalnya kita lihat pendekatannya dia itu secara geometri atau secara gambar, kita sekarang saja akan melihat pendekatan metode limit itu dengan yang lebih aljabar. Misalnya di sini kita punya fungsi fx itu sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1. Ya, kita mau cari nilai untuk f yang sama dengan 1. F sama dengan 1 sama dengan X yaitu 1 pangkat 3 min 1 per 1 min 1. Jadi hasilnya yaitu 1 pangkat 3 dikurang 1 yaitu 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya 0 per 0.
itu adalah bentuknya 0/0, yang mana bentuk 0 itu tidak ada, artinya ya tidak berarti dalam matematika. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya kita bisa mendekati nilai fungsi x-nya sama dengan 1. Ini kita lihat, kita bisa melakukan itu dengan menggunakannya perhitungan manual. Ya, perhitungan manualnya seperti apa dengan nilai-nilai x? Dia semakin mendekati 1, kita lihat di sini nilai x-nya yang mendekati 1 kita ambil 1 ya, berarti yang lebih besar dari 1 dan juga arah yang sebelah kiri 1 atau lebih kecil dari 1. Di sini dimulai dari mengambil nilai x-nya, kita ambil nilai x-nya yaitu 1,25 sama dengan 1,25 pangkat 3 min 1 per 1,25 min 1. Didapatkannya nilai untuk x-nya 1,25, fx-nya adalah 3,83. Dari mana dapatnya? Kalian bisa menghitung secara manual menggunakan kalkulator dengan cara didapat yaitu 1,25 pangkat 3. Selanjutnya kita coba lagi x yang lebih dekat lagi, berarti cari x yang lebih kecil dari 1,25 ini. Masukkan lagi ke fungsi ini, dapatkannya 3,310, terus lebih kecil lagi ada sampai x1,001, itu dapatkannya 3,03 fx-nya. Bagaimana kalau dari sebelah kiri 1, sini kita bisa mulai dari 0,75. Kita menggunakan skema diagram atau menggunakan grafik. Kalau skema diagram kalian semakin dekat jaraknya x ke 1, semakin dekat, maka dia jarak nilai dari fx-nya juga semakin rapat. Definisi limit secara intuisi yaitu untuk mengatakan bahwa limit x menuju c untuk fx sama dengan L, berarti bahwa ketika x dekat tetapi berlainan dari c, maka fx dekat ke L. Baik, langsung masuk ke contoh, yaitu carilah limit x menuju 3, 4x min 5. Penyelesaiannya yaitu x dekat dengan 3, maka 4x min 5 dekat terhadap 4 kali 3 min 5 sama dengan 7. Bisa kita tuliskan yaitu hasilnya limit x mendekati 1, 4x min 5 sama dengan 7. Jadi hasil dari limit x menuju 3, 4x min 5 yaitu 7. Selanjutnya ada contoh yaitu carilah limit x menuju 3 untuk x pangkat 2 min x min 6 per x min 3, yaitu 3 pangkat 2 min 3 min 6 per 3 min 3. 3 kali 3 9 min 3 min 6 per 0. 9 dikurang 3 yaitu 6. 6 dikurang 6 0. Berarti hasilnya 0 per 0. Tetapi akan lebih baik lagi apabila kita sederhanakan dengan menggunakan aljabar, yaitu kita faktorkan dahulu. Jadi limit x menuju 3 untuk x pangkat 2 min x min 6 per x min 3 sama dengan limit x menuju 3 x min 3 dikali x plus 2 per x min 3, yaitu hasilnya limit x menuju 3 x plus 2 sama saja dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi hasil dari limit x menuju 3 untuk x pangkat 2 min x min 6 per x min 3 yaitu 5. Baik, itulah tadi materi tentang limit yang sudah saya bahas. Sekian, terima kasih.